Abdi pun. Ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, kawan-kawan semuanya, salam sehat. Senang sekali saya diundang oleh kawan-kawan YLBH ini, LBH Medan, dan juga terima kasih kepada kepala desa yang sudah juga berkenan menjadi tuan rumah. Saya pikir kita perlu bergembira, kita perlu bersyukur karena jarang sekali ada kepala desa yang mau mendukung konsolidasi rakyat seperti ini. Di banyak kasus-kasus konflik agraria, seringkali justru rakyat, petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan itu berhadapan-hadapan juga dengan pemerintahan desa. Jadi saya sangat senang sekali di sini bisa hadir, dan yang menjadi tuan rumah adalah pemerintahan desa. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dewi, saya dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Selain saya juga bersama kawan-kawan ada dari Forum Masyarakat Register, Formaster, kawan kita Suyatno. Ini juga sama seperti kawan-kawan di sini, seperti Serikat Petani Lampung Timur, mengalami konflik agraria, terutama berhadapan-hadapan dengan tanah register di 16 desa. Jadi Lampung ini sangat khas sekali. Salah satu konflik agraria strukturalnya adalah berhadapan-hadapan dengan status tanah register yang sampai dengan sekarang banyak desa-desa definitif yang berada di dalam klaim-klaim kawasan hutan. Kemudian juga saya mengajak teman-teman dari Konfederasi Kasbi Lampung, Bung Rifki, ini juga solidaritas. Jadi dari teman-teman buruh ingin bersolidaritas juga pada temu rakyat Sumatera ini. Kemudian ada kawan Joko dari KSN, Konfederasi Serikat Nusantara, yang juga hadir. Jadi memang tema dari pertemuan ini bagaimana membangun persatuan gerakan rakyat itu, kita perlu memastikan rakyat berkonsolidasi, tidak ada lagi sekat-sekat. Apakah petani, apakah masyarakat adat, apakah nelayan, apakah perempuan, pemuda, mahasiswa, termasuk buruh juga menjadi bagian dari perjuangan yang kita cita-citakan selama ini. Bapak Ibu sekalian, selama beberapa hari ini tentu teman-teman menyaksikan di televisi, kemudian di media sosial, bagaimana keresahan, kemarahan, rasa frustasi, rasa kecemburuan sosial itu meledak di mana-mana. Seharusnya pemerintahan kita itu tidak takut atau tidak panik pada kemarahan rakyat, bahkan antipati atau menganggap kemarahan rakyat adalah salah satu situasi yang diprovokasi. Tetapi pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bijaksana, pemerintahan yang berkeadilan, ketika rakyatnya marah, harusnya prihatin, harusnya bertanya balik, harusnya melakukan evaluasi diri, kenapa rakyat marah. Salah satunya adalah situasi-situasi kebutuhan rakyat itu adalah yang berhadapan-hadapan dengan konflik agraria. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dari mulai 2015 sampai dengan 2024, ada kurang lebih 3.250 letusan konflik agraria dari Aceh sampai Papua. 7,8 juta hektar terdampak, dan 1,75 juta keluarga petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan menjadi korban dari konflik-konflik agraria. Tetapi kawan-kawan semuanya, apa sih konflik agraria? Konflik agraria struktural itu adalah sebenarnya cerminan sedang terjadi perampasan tanah-tanah rakyat. Betul tidak? Betul. Sedang terjadi penggusuran secara sistemik di berbagai tempat. Betul tidak? Betul. Dari Aceh sampai Papua, termasuk di Sumatera. Ada model-model pembangunan yang sangat tidak ramah kepada petani. Ada kebijakan-kebijakan yang sangat jahat pada masyarakat adat. Ada proyek-proyek pembangunan yang itu melakukan kapling-kapling di wilayah tangkap nelayan. Sehingga petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan di kampung-kampung kehilangan tanah dan kekayaan alamnya, kehilangan rasa amannya, kehilangan rasa nyamannya. Itulah kemarahan sesungguhnya dari kaum petani.
kemarahan sesungguhnya dari masyarakat adat dan perempuan di pedesaan. Karena semakin kesini, mereka semakin tidak punya tanah dan gantungan hidupnya. Tanah bukan hanya sebagai identitas, tapi tanah itu adalah alat produksi. Apa artinya petani tanpa tanah? Coba, apa petani artinya tanpa tanah? Tidak bisa menggarap, tidak bisa bercocok tanam, tidak punya pangan, tidak punya penghasilan dan penghidupan. Bagaimana bisa menyekolahkan anak, bagaimana bisa mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Kawan-kawan semuanya, dulu kita dijajah selama 350 tahun. Karena apa? Karena penjajahan kolonial itu sangat menginginkan kekayaan alam kita, dari mulai tanahnya sampai kekayaan alam di dalam tanah. Mereka ingin mengeksploitasi secara besar-besaran tanah kita. Sejarah perkebunan di Sumatera dimulai dari perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Itulah perkebunan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan VOC untuk menancapkan bisnis-bisnisnya, untuk mengeruk kekayaan alam, dan kemudian mengangkut sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintahan Belanda di sana. Kemudian setelah perkebunan tembakau Deli Serdang, mulailah masuk komoditas kelapa sawit. Yang sekarang, kelapa sawit ini menjadi salah satu sumber konflik agraria di Pulau Sumatera. Riau adalah salah satu provinsi di mana bisnis sawit telah melakukan perampasan tanah dalam skala besar. Asal mulanya adalah dari penjajahan kolonial Belanda. Yang sekarang konsesi-konsesi perkebunan tidak hanya di Sumatera Utara, tapi melebar, meluas ke berbagai provinsi di berbagai daerah. Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Nusa Tenggara, ada di Bali, ada di Maluku, ada di Papua, ada di Sulawesi. Ekspansi perkebunan dengan berbagai komoditas, apakah sawit, apakah tembakau, apakah karet, apakah kopi, yang seharusnya justru dari hulu ke hilir itu dikuasai oleh rakyat, diberikan kesempatannya kepada rakyat untuk lebih makmur dan sejahtera. Justru tanah-tanah dalam skala besar itu kini berada di tangan perusahaan-perusahaan skala besar. Untuk satu jenis tanaman sawit saja, korporasi sudah menguasai 16 juta hektar tanah di Indonesia. Berapa persen yang dimiliki oleh petani mandiri? Dan berapa luas tanah rakyat, tanah petani, tanah masyarakat adat yang sudah dirampas demi perkebunan-perkebunan skala besar korporasi sawit. Belum lagi kita berbicara perkebunan negara. Ada PTPN. Sekarang BUMN lagi diributkan oleh Presiden Prabowo. Tapi sepertinya Presiden Prabowo tidak tahu bahwa puluhan tahun petani, masyarakat adat, termasuk di Pulau Sumatera, di region Sumatera, menghadapi satu masalah struktural terbesar, yaitu konflik-konflik agraria yang berhadap-hadapan dengan perkebunan negara bernama PTPN. PTPN ini sangat sulit sekali dihadapi kawan-kawan semuanya. Kenapa? Karena pemerintah selalu bilang tanah itu adalah aset negara. Kalau itu diberikan kepada rakyat, kalau itu diredistribusikan kepada rakyat, kalau konfliknya diselesaikan, maka itu adalah penghilangan aset negara. Akan dianggap melakukan korupsi. Padahal pemerintahan lupa konflik-konflik agraria itu adalah konflik-konflik yang sudah sangat lama, terakumulasi setiap tahun, tidak kunjung diselesaikan. Lalu nanti pemerintah tanya, kenapa harus demonstrasi? Kenapa harus aksi? Kenapa nggak dialog? Kenapa nggak audiensi saja? Capek. Apalagi? Sudah sering audiensi? Sudah sering mengadu ke pemerintah? Tidak ditanggapi. Tadi sudah disebutkan, karena tidak ada kanal penyelesaian konflik agraria. Rakyat itu bukan kurang mengadu apa?
mengadu ke bupati, mengadu ke gubernur, mengadu ke kantor wilayah BPN, Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, mengadu ke seluruh instansi, ke polisi juga, mengadu ke seluruh kementerian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian yang mengurusi perkebunan-perkebunan. Sudah mengadu, sudah ke Komnas HAM, sudah ke Ombudsman, sudah juga ke DPR. Di DPR itu ada Komisi 2 yang mengurusi urusan pertanahan dan konflik agraria. Tapi ketika masyarakat mengadu, aduan diterima, nanti kami cek. Aduan diterima, nanti kami tinjau kembali. Lalu arsipnya ditumpuk sampai tinggi. Kemudian nanti juga ada datang permintaan konsesi dari perusahaan-perusahaan skala besar. Maka arsip itu, arsip rakyat, pengaduan-pengaduan rakyat itu akan paling bawah, dan permintaan-permintaan konsesi, apakah konsesi tambang, apakah HGU perkebunan, apakah hutan tanaman industri, itu akan di puncak tertinggi arsip-arsip itu untuk dilayani oleh pemerintah. Betul tidak? Betul. Itulah problem agraria yang tidak kunjung menjadi perhatian utama. Jadi jangan heran kalau petani marah. Jangan heran kalau buruh di kebun marah. Nelayan marah, masyarakat adat marah, perempuan marah. Karena memang pemerintahan, dari setiap lintas pemerintahan, dari setiap periode pemerintahan, ini tidak kunjung mengurusi masalah-masalah agraria struktural secara serius. Dulu, ketika kita selesai dijajah, ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 45, salah satu upaya pemerintahan pada saat itu pasca kemerdekaan adalah memulihkan hak-hak rakyat yang dirampas pasca penjajahan. Kurang lebih 13 tahun pemerintahan itu merancang satu undang-undang yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 atau sering disebut UUPA. Jadi di awal kemerdekaan itu para pendiri bangsa kita sadar bahwa ada residu-residu, sisa-sisa dari penjajahan Belanda dan Jepang yang harus segera dipulihkan. Apa itu? Memulihkan, mengembalikan hak atas tanah rakyat yang dirampas dan dirampok ketika masa penjajahan. Sehingga lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Di dalam UUPA itu digariskan, tadi banyak disebut soal pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah terjemahan langsung dari pasal 33 konstitusi kita. Bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah tidak boleh dimonopoli. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan manusia atas manusia yang lainnya. Tanah harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Kesuburan tanah harus dijaga, artinya kita tidak boleh merusak tanah dan lingkungan kita. Kepada siapa hak prioritas tanah? Di dalam UUPA, yang paling prioritas punya hak atas tanah adalah mereka yang telah menggarap dan mendiami tanah itu. Jadi sebenarnya fondasi bangsa kita sudah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah. Anehnya, setelah Undang-Undang Pokok Agraria 1960, ternyata memang pemerintahan kita selalu tidak konsisten.